Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Kita panjatkan doa, Allahumma hadza syahrul Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu fi sururin minka wa afiyah. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan untuk beribadah, karena dalam bulan Ramadan ini ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita diperintah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perintah dari Rasulullah SAW itu adalah perintah untuk kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Jadi di hadis tersebut, qoma Ramadan itu dimaksudkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih sendiri ketika zaman Rasulullah SAW tidak seperti saat ini yang sering kita laksanakan. Dulu Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih itu hanya beberapa malam saja di bulan Ramadan, karena Rasulullah khawatir kepada para sahabat menganggap bahwa sholat tarawih itu adalah wajib apabila Rasulullah SAW melaksanakan tiap malam. Maka dari itu Rasulullah hanya melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di masjid hanya beberapa malam saja, dan rakaatnya berbeda-beda. Nah, ketika masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sholat tarawih ini masih dilaksanakan sendiri-sendiri. Ada yang bergerombol sendiri jamaah di pojok masjid, ada yang sholat sendiri di pinggir masjid. Jadi sholat tarawihnya belum bersama-sama seperti saat ini. Lalu ketika zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab,
beliau memerintahkan agar para sahabat melaksanakan tarawih itu secara berjamaah. Dan ini para sahabat semuanya setuju. Para sahabat semuanya setuju. Dan rakaat tarawihnya adalah 20 rakaat. Siapa yang mengimami? Sahabat Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam pertama kali sholat tarawih berjamaah di masjid. Jadi perlu kita ketahui bahwa sholat tarawih ini termasuk yang kita laksanakan saat ini termasuk bid'ah, karena tidak sama atau hal baru yang tidak diperintah oleh Rasulullah, seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa tarawih ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika menjelang Ramadan, biasanya saya sering ditanya, "Oh Mas Kiai, kok jenengan itu angel dikon ngimami tarawih?" Kebetulan kula niku nek ngimami tarawih niku rada rasa-rasa. Kula jawab ngeten iki. Yo sing nek tarawih iku sing ngimami ben liyane wae, pengene aku makmum. Krana kuwatir sesuk nek dihisab, besok ketika dihisab itu ditanya oleh Allah, iku salat tarawih mau cepet men. Kula saged jawab, ana alasane. Kula niku makmuman manut imam, jadi aman. Nah terus, lho imamnya sapa? Imamnya fulan. Gusti Allah tanya, "Hei fulan, kok salat tarawihmu cepet banget ini?" Lho niki permintaan konsumen, Gusti. Ini permintaan konsumen. Kalau salat tarawih itu lama sekali, jamaahnya bubar. Dan ini realitanya. Di masjid kami biasanya begitu. Kalau imamnya sepuh, terus bacaannya panjang lama, jamaahnya hanya sedikit. Tapi ketika sholat tarawihnya itu, imamnya si A, biasanya cepat, jamaah itu biasanya membludak. Nah, dan ini bisa dijadikan kita sebagai umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus tahu apa toh ini yang disenangi oleh masyarakat dalam beragama. Jangan sampai masjid, musola itu menjadi problem, menjadi masalah kita sebagai masyarakat dalam beragama. Harusnya kita sebagai tokoh-tokoh agama di lingkungan kita masing-masing, kita menggerakkan bagaimana caranya agar warga itu senang, nyaman ketika berkumpul di musola, di masjid, beribadah itu ada rasa senang. Nah ini sebaiknya juga kita praktekkan bersama-sama. Nah, sekali lagi jangan sampai masjid, musola itu menjadi problem masyarakat dalam beragama.
apalagi malah dijauhi. Nah, sebisa mungkin masjid itu dijadikan sebagai pusat kegiatan seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi ke tarawih. Nah, ketika sahabat Ubay bin Ka'ab mengimami jamaah sholat tarawih, itu kurang lebih 200 ayat yang dibaca. Jadi bisa kita bayangkan, ternyata lama sekali. Jadi itu beda tingkatan dengan kita. Kalau kita cukup kulhu, kulhu itu sudah menjadi mendarah daging di jamaah. Jadi imam kulhu itu jamaah bahagia. Nah, sholat tarawih ini bermakna tarwihah, istirahat sebentar. Makanya dalam sholat tarawih ketika setelah 4 rakaat kita berhenti sebentar, istirahat sebentar. Karena tarwihah, istirahat sejenak. Nah, ini ibadah tarawih atau ibadah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan seperti yang dimaksud dalam hadis qoma Ramadan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita tetap melanjutkan atau meningkatkan ibadah-ibadah kita di malam bulan Ramadan, meskipun saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi SOP yang dianjurkan oleh pemerintah kita taati. Jadi oleh karena itu, meskipun dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi COVID-19, kita sebaiknya mengagungkan, menggalakkan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita juga tidak boleh dalam beragama lantas menghakimi. Ketika ada tetangga kita yang tidak melaksanakan sholat tarawih seumpama, karena mereka sibuk mungkin jualan, mungkin juga menjadi satpam, atau mungkin ada kesibukan di rumah menjaga ibunya yang sedang sakit dan lain sebagainya. Kita tidak boleh lantas menghakimi mereka dengan mengatakan, oh, iki bulan Ramadan kok ora do gelem ibadah. Ini salah besar. Mereka yang sedang berjualan, merawat ibunya, atau menjadi satpam, itu juga bagian dari perintah Nabi, itu juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merasa sombong lantas menganggap orang yang tidak melaksanakan tarawih di bulan Ramadan ini sebagai orang yang tidak ahli ibadah. Na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin sedikit
dari kami yang bisa disampaikan pada waktu ini. Semoga dengan adanya bulan Ramadan ini, dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita dapat terhindar dan wabah corona ini segera hilang dari bumi pertiwi kita, dan kita dapat berkumpul lagi dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita di waktu Idul Fitri yang sebentar lagi akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi